Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang biolistrik. Biolistrik di dalam fisika kedokteran. Jadi tujuan pembelajarannya adalah kita akan membahas tentang resting membran potensial dan elektrostatika yang hubungannya nanti dengan hukum Coulomb, kemudian potensial aksi di mana nanti potensial aksi itu ada repolarisasi, depolarisasi, after potensial, hipo sama hiperpolarisasi. Kemudian nanti ada propagasi sama hukum elektrodinamika sama prinsip perekaman listrik tubuh, EEG, EMG sama EKG. Nah, kita masuk di resting membran potensial dan elektrostatika. Jadi listrik itu jangan salah, tubuh kita itu dia mengandung listrik. Nah, ada beberapa definisi yang harus kalian pahami tentang kelistrikan tubuh. Yang pertama itu adalah resting state. Resting state itu dia adalah respon dasar sel saat besar stimulasi di bawah batas minimum. Sementara kalau yang threshold state itu adalah ketika mencapai batas minimum. Sementara kalau yang active state itu adalah melebihi batas minimum. Nah, listrik ini di dalam tubuh kita itu didapatkan dari mana? Jadi, kita harus ingat lagi kuliah yang tentang kompartementasi. Kompartementasi dari tubuh manusia. Jadi, cairan tubuh itu dia ada cairan tubuh yang intrasel, kemudian ada ekstrasel. Jadi kalau misalkan dilihat, tubuh kita itu separuh lebih itu isinya itu adalah cairan. Jadi separuh lebih isinya ada cairan. Bedanya adalah di wanita sama laki-laki. Kalau laki-laki lebih banyak karena perempuan lebih banyak lemaknya. Nah, intrasel itu berarti dia berada di dalam sel di sini. Sementara kalau ekstrasel itu di sini. Nah, nanti ekstrasel ini dia akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada cairan intersisial dan ada cairan plasma. Dengan adanya dua kompartemen cairan itu tadi, maka akan terjadi perbedaan listrik. Kenapa? Karena penyusun cis dan ces itu sebagian besar adalah elektrolit. Kalau elektrolitnya berbeda, maka otomatis akan terjadi perbedaan muatan listrik. Nah, itulah sumber dari listrik yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita sedikit mengingat lagi tentang pelajaran kimia dulu adalah tentang elektrolit. Elektrolit itu dia ada kation, ada anion. Kalau kation itu muatan positif, kalau anion itu dia muatan negatif. Dimana kalau di dalam tubuh kita, itu kation yang paling banyak itu adalah Na dan K. Na itu ada di ekstrasel, kalau K itu ada di intrasel. Sementara kalau anion itu yang paling banyak itu adalah klorida dan juga fosfat. Kalau klorida di ekstra, kalau fosfat itu di intra. Nah, kita masuk ke beda potensial membran. Beda potensial membran itu apa? Beda potensial membran itu adalah perbedaan muatan listrik antara cis dengan ces. Di mana semakin besar perbedaan muatan listriknya, maka potensial listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Pada saat resting, pada saat tidak terjadi apapun, pada saat istirahat, ces sama cis ini dia sudah menghasilkan beda muatan listrik di mana intrasel itu dia lebih negatif. Intrasel lebih negatif daripada ekstrasel. Sehingga yang namanya resting membran potensial itu adalah beda muatan listrik pada saat resting, di mana nilainya itu adalah minus 70 mikrovolt. Nah, ini adalah ion-ion yang mengisi di cairan tubuh kita. Nah, membran sel ini dia bersifat semi permeabel, sehingga ion itu cenderung untuk bergerak masuk dan keluar. Dia masuk keluarnya itu dia melalui yang namanya saluran berupa ligand gate channel. Nah, pergeseran antara muatan listrik ini dia ada di dalam hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb itu isinya adalah pergeseran muatan listrik. Di mana gaya tarik yang diciptakan oleh RMP itu dia berbanding lurus dengan muatan ion yang berada di cis atau ces dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sehingga semakin tebal membrannya, maka semakin jauh jaraknya, maka dia akan resting membran potensialnya akan semakin rendah. Jadi berbanding terbalik. Ini hukum Coulomb.
Kemudian kita masuk ke potensial aksi. Nah, potensial aksi itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi akibat adanya potensial membran distimulasi. Jadi ketika ada perbedaan potensial membran, ada perubahan potensial membran dari yang minus 70 tadi, itu dia berubah lebih positif atau bahkan nanti lebih negatif, maka itu namanya adalah potensial aksi. Nah, potensial aksi ini dia ada dua. Ada yang namanya depolarisasi, ada yang namanya repolarisasi. Depolarisasi ketika terjadi penurunan beda potensial aksi sampai mendekati 0. Sementara kalau repolarisasi ada penambahan potensial aksi sampai mendekati RMP. Gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah suatu keadaan resting membran potensial. Ketika terjadi depolarisasi, maka dia akan mendekati 0. Jadi dia naik ke atas. Nah, ketika sampai dia di batasnya, maka dia akan mencapai turun. Nah, ini yang terjadi repolarisasi. Jadi ketika turun ke bawah, ketika terjadi penambahan potensial aksi yang dia sampai ke resting membran potensial, maka ini terjadi repolarisasi. Nah, biasanya depolarisasi dan repolarisasi ini stimulusnya itu adalah masuknya Na. Jadi natrium masuk ke dalam intrasel. Kalau yang repolarisasi itu dia keluarnya K. Ini adalah repolarisasi. Nah, potensial membran itu ketika dia bedanya semakin besar, maka sel tersebut akan semakin sensitif, atau dengan kata lain dia adalah sel yang peka terhadap rangsang. Beda potensial itu apabila pada suatu keadaan di mana kondisi potensial membran yang besar memicu depolarisasi dan potensial membran ini melebihi RMP, maka akan terjadi hiperpolarisasi. Jadi ininya itu turun ke bawah, seret. Jadi ini kalau turun ke bawah terus sampai melebihi resting membran potensial, maka itu namanya adalah hiperpolarisasi. Ini hiperpolarisasi. Sementara kalau hipopolarisasi ini jarang sekali terjadi. Kalau hipopolarisasi itu dia kurang dari RMP. Jadi dia nggak sampai di bawah sini. Jadi dia hanya sampai di sini saja. Dia nggak sampai di bawah. Nah, itu namanya adalah hipopolarisasi. Kalau kita ngomong tentang periode potensial aksi, maka akan ada yang namanya periode refrakter, di mana periode refrakter ini dia adalah penurunan sensitivitas sel terhadap rangsangan selama potensial aksi terjadi. Periode refrakter ini dia ada absolut, ada relatif, di mana ketika ada stimulus yang lebih besar yang diberikan pada saat periode refrakter, maka dia akan berpotensi untuk menghasilkan potensial aksi yang lebih besar daripada sebelumnya. Sementara kalau yang refrakter absolut itu dia adalah menggambarkan kondisi sel yang tidak dapat dirangsang kembali walaupun stimulusnya besar. Kalau yang relatif itu dia masih dapat depolarisasi bila stimulus yang diberikan lebih besar. Nah, ada suatu keadaan di dalam sel otot jantung di mana ada yang namanya fenomena plateau. Fenomena plateau ini adalah perlambatan dari fase relaksasi, di mana fenomena plateau ini terjadi akibat adanya perlambatan pembukaan ion kalium dan pembukaan dari slow Na kalsium yang hanya terdapat di dalam sel otot jantung. Sehingga depolarisasinya untuk sampai ke arah repolarisasi maka dia akan memanjang. Plateau ini dia memperpanjang periode refrakter sehingga otot jantung tidak mudah mengalami tetani. Nah, maka pada otot jantung dan otot polos tipe single unit itu biasanya tidak terjadi tetani. Di sini tidak ada gambarnya. Jadi kalau plateau itu dia gambarnya gini deh, seret, kemudian dia gini. Nah, jadi ada fase landai. Fase landai inilah yang mengakibatkan terjadinya hal ini. Sementara kalau periode refrakter ini dia gambarannya kan tadi seperti ini, ya kan? Nah, ketika dia naik ini tadi pada jarak antara sini sampai sini ini adalah periode refrakter absolut, sehingga di sini tidak bisa terjadi potensial aksi lagi. Tapi ketika dia sudah turun ke bawah, maka dia akan bisa terjadi. Ini relatif, ini masih bisa terjadi. Apa yang terjadi ketika dia misal nih di sini ya, dia dikasih
rangsangan lagi, maka akan terjadi seperti ini terus sampai akhirnya dia tetani. Nah, ini namanya adalah tetani. Ini hanya bisa terjadi pada sel otot selain sel otot jantung dan otot polos tipe single unit. Oke. Nah, berikutnya adalah propagasi impuls atau hukum termoelektrodinamika. Jadi propagasi atau konduksi itu adalah penularan potensial aksi pada bagian lain dari membran ke segala arah, dan dia tidak akan berhenti hingga ke seluruh membran. Propagasi ini dia bersifat lokal dan berjalan menjalar menjadi arus listrik. Nah, seperti ini. Ini normal, ini dalam keadaan resting. Nah, di sini nanti ketika ada satu perubahan, maka dia akan propagasi. Propagasinya itu bisa ke arah sini, bisa ke arah sini. Nah, akhirnya sampai seluruh membran akan mengalami potensial aksi. Ini disebut dengan propagasi. Nah, hukum elektrodinamika itu adalah suatu keadaan di mana arus listrik berbanding lurus dengan besar potensial aksi yang terjadi dan berbanding terbalik dengan besar hambatan. Ini adalah hukum termodinamika, di mana besar hambatan tergantung pada kualitas membran sel seperti ketebalannya dan konduktivitas. Ini hubungannya nanti sama selubung mielin, konduktivitas membran dan jumlah protein membran. Nah, aplikasinya apa? Jadi biolistrik ini kita gunakan untuk merekam aktivitas dari listrik tubuh, seperti contohnya di dalam otak, di dalam otot, dan juga di dalam jantung. Biasanya bisa digunakan untuk terapi atau bisa juga untuk diagnosis. Nanti ketika sudah sampai di jantung, maka nanti akan ada lagi tentang EKG. Nah, prinsip rekamannya itu adalah digunakan yang namanya transducer. Transducer itu adalah bahan tertentu yang bersifat sebagai konduktan listrik dan mampu mengubah energi listrik menjadi energi lain, yaitu kinetik dan thermal. Aktivitas listrik ini dia kemudian akan ditangkap oleh transducer dan diamplifikasi, yang dia nanti akan bisa memperbesar sinyal sehingga bisa diamati menjadi lebih jelas. Oke, itu dulu untuk biolistrik. Mungkin kalian bisa baca lagi lebih banyak dan mempersiapkan diri untuk post test. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.